Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman karena banyak request dari teman-teman bagaimana sih cara menggunakan aplikasi MOS dan bagaimana cara analisa dengan menggunakan aplikasi MOS serta fitur-fiturnya ada apa aja. Oke, kita akan bahas mengenai hal tersebut. Tapi sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, dan di-share. Jika kalau misalnya memang ada komentar, silakan teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, teman-teman bisa lihat ini aplikasi tampilan awal ketika misalnya teman-teman menggunakan aplikasi MOS atau aplikasi Mandiri Sekuritas. Jadi teman-teman di sini bisa melihat posisi indeks harga saham gabungan ada di level 6.159, naik 28 poin dengan persentase 0,46 dengan jumlah volume lembar sebanyak 30 juta miliar lembar serta transaksinya ini sebesar 14,7 triliun itu untuk IHSG di hari ini. Jadi teman-teman bisa melihat kondisi dari IHSG di aplikasi ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ke menu apa, mungkin saya close dulu di sini misalnya. Nah, teman-teman bisa close bisa mulai ke COMP atau composite screen. Jadi teman-teman bisa coba ketik itu, nanti tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tampilannya nanti akan seperti ini. Oke, terus bagaimana cara awal kita melihat suatu analisa ketika misalnya kita pengen melihat saham apa yang menarik untuk besok coba kita akan cermati. Oke, yang pertama teman-teman bisa melihat kondisi dari IHSG-nya dulu. Jadi teman-teman bisa melihat ketika misalnya lagi jam trading pun juga bisa teman-teman praktekkan. Nah, yang pertama teman-teman bisa ke menu code, terus ada board and stock type. Nah, teman-teman bisa coba ketik di situ. Nah, teman-teman bisa melihat nih, ini ada negosiasi, ada reguler, ada tunai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini asing buy dan asing sell. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini berdasarkan volume, ini berdasarkan value. Nah, teman-teman coba hitung, kita fokus hanya di market reguler aja. Jadi teman-teman bisa fokus hanya di market reguler dan teman-teman bisa lihat nih, asing di market reguler itu banyak melakukan net buy sebesar 2,1 triliun. Nah, asing melakukan net sell di market reguler itu 1,8. Jadi kalau misalnya teman-teman kurangin dari selisih 2,1 T ke selisih 1,8, berarti asing melakukan net buy sebesar 354 miliar di hari ini. Ini saya live-nya di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Jadi cara analisa sederhana melihat posisi asing banyak melakukan net buy atau net sell ke menu ini gitu. Nah, terus bagaimana kita cara memilih sahamnya nih? Bagaimana kita cara memilih sahamnya? Oke, sebelum kita cara memilih sahamnya, kita coba analisa dulu kondisi dari IHSG-nya dulu. Nah, teman-teman bisa ketik ini, ganti ke menu indeks, teman-teman bisa ganti posisinya. Nah, composite index. Nah, teman-teman bisa lihat nih, IHSG kita udah berhasil nggak nih break di 6166. Oh, ternyata belum nih. Ini high price candle-nya pada saat 23 bulan 7 2021 itu posisinya di 6.166. Nah, sedangkan closing hari ini itu ada di 6.159. Sangat memungkinkan besok akan menguji resistennya di 6166 atau di angka psikologis dari IHSG ada di 6.200. Kalau misalnya memang ada sentimen-sentimen yang positif atau enggak ada sentimen negatif, justru ini good news untuk membuat IHSG breakout di level 6166 gitu. Jadi nanti ketika misalnya ketembus level 6166-nya yang resisten itu akan menjadi support dari IHSG ke depannya gitu. Apalagi udah didukung dengan komposisi asing banyak melakukan net buy di IHSG atau di market kita hari ini. Oke, kita melihat asing banyak melakukan net buy di saham apa aja. Nah, teman-teman bisa ke menu ranking, teman-teman bisa ke foreign transaction. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Nah, teman-teman kita fokus ganti di market reguler aja. Nah, teman-teman bisa lihat buy. Kita jangan berdasarkan volume. Kalau misalnya volume itu adalah jumlah lembarnya, kita langsung fokus ke value-nya aja. Jadi secara nilai itu berapa sih secara total? Nah, asing banyak melakukan net buy atau net sell. Nah, kita lihat di value aja. Nah, teman-teman bisa lihat banyak yang borong asing hari ini adalah saham BBRI itu sebesar 155 miliar,
ada BABP 47 miliar, ada BBCA 43 miliar, ada BBNI 37 miliar, ada Arto 34 miliar, dan ada EMTK itu sebesar 33 miliar. Nah, asing banyak melakukan net sell di saham apa aja? Nah, teman-teman sama di menu ini juga bisa, tinggal diklik sell-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ada Bovin sebesar 107 miliar asing melakukan net sell. Saham BANK atau bank itu asing banyak melakukan net sell 17 miliar, Harum 15 miliar, dan Zinc 12 miliar, serta ada MAPI 11,8 miliar. Itu asing banyak melakukan net sell di situ. Nah, ketika misalnya teman-teman udah melihat ranking tadi, yang pertama katakanlah ada saham BBRI, ada saham BBCA, ada saham BABP, ada saham BBNI, ada Arto, asing banyak melakukan net buy di situ. Nah, teman-teman bisa tambahkan dengan katakanlah teman-teman bisa melihat menu apa aja sih sebenarnya yang banyak ditransaksikan pada saat hari ini. Tadi kan ISG hari ini transaksinya sebesar 14,7 triliun. Nah, ketika misalnya 14,7 triliun itu sebenarnya saham-saham apa aja yang banyak ditransaksikan hari ini ya. Teman-teman bisa lihat ke menu ranking, teman-teman bisa ngelihat ke 0603 stok frekuensi atau volume atau value. Nah, kita bisa fokuskan ke market reguler aja. Nah, kalau frekuensi itu adalah perputaran antara pembeli dan penjual. Jadi perputarannya berapa kali. Nah, kalau volume itu berdasarkan jumlah lembarnya, kita fokus di value-nya aja, di nilai transaksinya berapa secara keseluruhan. Nah, teman-teman bisa lihat, yang banyak ditransaksikan hari ini itu ada saham BBKP, ada saham Baca, ada saham BABP, ada saham BBYB, ada saham Nikel, ada saham Arto, ada saham BBRI, ada saham Bevin, ada saham BGTG. Tadi yang pertama, asing nggak banyak melakukan saham di BBKP, asing nggak banyak melakukan net buy di saham BBKP. Berarti yang banyak trading di sana adalah investor lokal atau trader lokal, begitupun juga Baca, begitupun BABP, begitupun BBYB, begitupun NICL, begitupun Arto. Nah, tadi BBRI salah satu yang banyak diakumulasi oleh asing hari ini. Nah, dia termasuk ke 10 besar, ke-7. Begitu juga ada Bovin, ada BGTG, berarti memang itu investor-investor lokal atau trader yang banyak melakukan transaksi. Kenapa? Karena memang gara-gara sentimen bank digital tersebut. Jadi teman-teman bisa melihat aplikasi ini untuk memacu atau untuk meyakinkan teman-teman lagi ketika misalnya teman-teman ingin memilih suatu saham dengan menggunakan aplikasi MOS. Oke, itu yang banyak melakukan transaksi. Jadi teman-teman bisa melihat di situ. Terus teman-teman juga bisa melihat ke menu code, ke menu broker saham Bastok. Misalnya kita katakanlah tadi melihat saham BBKP yang pertama. Nah, teman-teman lihat ini perjuangan MG untuk menaikkan BBKP 25%. Dia banyak melakukan net buy sebesar 1,2 juta lembar, itu average BBKP itu di 506, sedangkan price terakhir atau closing hari ini sampai BBKP itu 525. JP 495, 396. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dengan sellernya, teman-teman bisa lihat 1,6, 1,2. Nah, ini secara, kalau misalnya berdasarkan secara teori, ini adalah teori tape reading atau bandarmologi, itu adalah bisa dibilang adalah distribusi. Kenapa distribusi? Karena selisih dari buyer dan sellernya bisa dibilang sangat dominan sellernya. Tapi di market ya bisa dibilang banyak teori. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai teori bandarmologi pasti nggak berani untuk masuk saham BBKP. Tapi kalau misalnya ngecek tadi value volumenya rame, terus candlestick-nya bisa dibilang weight Marubozu, serta volumenya bisa dibilang naik dari bulan kedua sampai bulan ke-8, dan ini transaksinya masih sangat paling tinggi, jadi sangat memungkinkan untuk saham BBKP besok akan kembali ke target berikutnya atau target resistennya itu di angka 550 untuk saham BBKP. Jadi kalau misalnya dibilang menarik atau enggak itu dari sudut pandang teman-teman menggunakan teori apakah teori bandarmologi atau tape reading, ataukah dengan menggunakan chartis, ataukah menggunakan dengan sentimen. Nah, itu kembali lagi ke analisa dari teman-teman sendiri. Nah, terus kita lihat lagi misalnya saham yang kedua itu ada saham BGTG tadi yang bisa dibilang transaksinya itu lumayan tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat hari ini saham BGTG itu di level 322. Itu IF banyak melakukan net buy sebesar 714,
yang kedua adalah AZ, yang ketiga adalah Philips KK 42.000. Nah, kalau misalnya secara bandarmologi dibanding 320 ini 147, 116, 116, saham BGTG bisa dibilang ini bandarmologinya adalah sedang di big akumulasi atau sedang diakumulasi besar. Nah, kalau misalnya berdasarkan chartnya, nah teman-teman bisa lihat dia selalu high price-nya aja. Tapi kalau misalnya teman-teman analisa teknikal, justru hal-hal seperti ini dia sangat takut. Kenapa? Karena udah melebar dari area MA5-nya. Kalau misalnya udah melebar, tandanya dia ya sell on strength untuk saham BGTG gitu. Jadi kembali lagi ke analisa teman-teman itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita coba boleh melihat kondisi saham BGTG dari candle yang pertama naik, misalnya sini saya lihat volumenya juga lumayan tinggi tanggal 26 bulan 7, kita cek code broker transaksi buy stock. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita ganti tanggalnya 26 bulan 7. Nah, teman-teman bisa lihat sebenarnya sudah mulai ada aksi distribusi juga gitu loh kalau misalnya secara teori bandarmologi. Apalagi ini awalnya itu Samuel punya 14,7 juta terus dia dijual 13,8, netnya tinggal 950.000. Nah, ini juga udah mulai banyak melakukan net sell, baik itu dana reksa, UBS ataupun AI atau IOB. Jadi teman-teman bisa lihat ini sudah mulai distribusi juga. Chartnya juga pun udah excess atau sudah pembuangan. Jadi buat teman-teman yang punya saham-saham ini lebih baik sell on strength. Jadi jangan nafsu untuk katakanlah mengejar yang resikonya juga sudah tinggi. Masih banyak saham-saham pilihan yang menarik, yang fundamentalnya masih menarik, yang masih harga terbaik, masih best price. Jadi teman-teman bisa pilih saham-saham yang jauh lebih menarik secara resiko yang bisa dibilang masih rendah. Oke, mungkin itu aja cara sederhana untuk teman-teman coba analisa suatu saham dengan menggunakan aplikasi MOS. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya memang ada komentar, silakan teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.